Nah, oke, buat yang cash budget nih. Cash budget gampang kok, tenang aja. Kalian bisa lebih cepat nih, aku bakal lebih cepat jelasinnya. Oke, kita move ke nomor 2, cash budget. Nah, jadi gini, cash budget itu kalian itu biasanya mesti nge-breakdown, jadi dari beberapa periode gitu buat dia itu dirinci pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Nah, di sini kan ada nih, di sini ada pendapatan ya, yang sales ini kan total penerimaan. Terus ada total pengeluaran nanti buat menghasilkan net cash flow gitu. Nah, terus di sini tuh kita bisa lihat dulu diketahuinya ya. Dia bilang nih, rencana penjualan Januari 600 unit. Oh, ini dalam unit, sorry, aku jangan dalam ADR. Nah, Januari 600 unit, Februari 700, Maret 800, April 700, Mei 800, Juni 800. Nah, terus habis itu kita bisa hitung sales dalam rupiahnya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah tinggal dikalin aja antara harga jual dengan harga per unitnya. Nah, karena dia bilang harga jualnya kan 30.000, 30.000, jadi tinggal kalian kaliin sama unit terjualnya. Udah. Nah, habis itu kalian mesti perhatiin nih. Harga jual pada triwulan pertama adalah 30.000 per unit. Triwulan pertama atau kuartal 1 itu berarti mulai dari Januari sampai Maret aja. Ya, Januari sampai Maret itu adalah triwulan pertama. Nah, berarti di situ untuk Januari, Februari, Maret kalian tinggal kaliin 30.000 dikali sama unitnya. Gitu ya. Nah, terus buat yang triwulan kedua berarti kuartal kedua itu mulai dari April, Mei, Juni itu direncanakan harga mulai naik sebesar 20%. Sebesar 20%. Berarti untuk menghitung salesnya itu tinggal jumlah unit yang dijual dikali 30.000 ditambah 30.000 dikali 20%. Jadi kalian bisa juga sih, misal kalian mau cari 30.000 dikali 20%-nya berapa, terus kalian tambah 30.000 terus dikali sama total unitnya gitu ya. Nih ini udah ada formulanya kok, nanti bisa kalian melihat, nanti aku kasih kok, ini kajiannya aku kasih nanti di akhir. Nah, sama nih untuk yang Mei dan Juni juga sama, karena ini kan masuknya ke triwulan kedua atau kuartal kedua, berarti dia itu naik harganya 20% daripada yang kuartal pertama gitu. Udah kayak gitu kita udah dapat nih berarti ya salesnya. Nah, terus habis itu kita lihat nih pendapatan salesnya itu dalam bentuk apa aja gitu ya, antara tunai, kredit, atau gimana. Nah, penjualan tunai. Dia bilang nih, pola penjualan selama ini adalah 20% penjualan akan dilakukan secara tunai, 40% penjualan secara kredit pada bulan yang sama, 20% di pertengahan bulan berikutnya, dan sisanya 22 bulan setelah penjualan. Nah, gini, jadi kita bahas satu-satu. Buat yang penjualan tunai 20%. Nah, berarti kalau penjualan tunai itu berarti pas lagi kalian kasih barangnya itu uangnya kalian dapat. Nah, berarti buat yang April nih. April kan dia penjualan 25.200.000 ya. Terus dia itu ada penjualan tunainya sebesar 20%. Berarti tinggal kalian aja 20% dikali sama sales. Nah, begitupun dengan yang Mei dan Juni. Sama kayak gitu. Penjualannya, total penjualan nih, total sales dikali sama 20%. Itu berarti untuk yang penjualan tunai. Kenapa harus dikaliin sama 20%? Karena memang dia yang dibayar tunai itu cuma 20% aja. Nah, sisanya ada yang namanya penjualan kredit. Ya, penjualan kredit itu jadi dari yang tadi 20%-nya tunai, 40%-nya dia dibayar secara kredit. Nah, ini caranya masih sama. Jadi tinggal sales yang ini nih, salesnya, total sales dikaliin sama 40%. Itu buat yang penjualan kredit. Gitu. Terus dia bilang 20% akan diterima di pertengahan bulan berikutnya. Makanya di sini aku tulis lag 1 bulan. Lag 1 bulan, jadi delay 1 bulan gitu ya. Jadi dibayarnya ke 1 bulan berikutnya. Berarti kalau kayak gini, untuk pendapatan atau penerimaan di bulan April itu berarti adalah penerimaan di bulan Maret. Gitu. Ngerti nggak? Jadi gini, karena dia kan berarti yang Maret itu akan dibayarnya 20% dibayar di bulan April kan. Nah, makanya dia pemasukan Maret nih bakal masuknya di April. Nah, makanya buat menghitung nih, buat yang lag 1 bulan ini, tinggal 20% dikali sama penjualan bulan Maret. Gitu. Itu buat yang lag 1 bulan. Nah, sama nih buat yang Mei sama Juni juga sama. Berarti penjualan yang Mei ini adalah nih yang 5.040.000 itu hasil dari perkalian 20% dikali sama penjualan bulan April.
Karena dia lag 1 bulan. Jadi yang April dibayar di Mei, yang Mei dibayar di Juni, gitu-gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, itu buat yang lag 1 bulan. Nah, dapatkan nih hasilnya ya. Gitu aja. Tinggal kaliin 20%. Nah, terus selanjutnya ada yang lag 2 bulan. Nah, dia bilang nih, sisanya akan diterima 2 bulan setelah penjualan. Nah, total penjualan kan pasti 100% dong. 100% ya. Nah, terus dia udah dikurangin 20% tunai, 40% kredit, 20% 1 bulan berikutnya, berarti sisanya tinggal 20% di 2 bulan berikutnya. Dia makanya aku tulis like 2 bulan. Gitu. Nah, buat penjualan di bulan, berarti penerimaan di bulan April nih, penerimaan di bulan April adalah hasil penjualan dari bulan Februari. Karena yang bulan Februari kan dia nge-like 2 bulan dong, dia delay 2 bulan gitu, bayarnya 2 bulan berikutnya. Berarti buat menghitungnya nih, tinggal 20% dikali sama sales di bulan Februari, yaitu dikali sama 21 juta aja. Gitu. Ya, itu buat yang pendapatan di bulan April nih, yang like 2 bulan. Sama yang bulan Mei, berarti kalau yang bulan Mei dia dapatnya itu adalah dari yang Maret. Yang Maret kan dia nge-like tuh, nge-like 2 bulan, berarti kan Maret masuknya ke Mei. Nah, terus yang April masuknya ke Juni. Jadi pembayaran di Juni ini yang 5.040.000 itu adalah pembayaran dari 20% dikali sama sales bulan April. Gitu sih cara ngitungnya ya. Jadi gitu aja. Kalau misalnya nge-like gitu 1 bulan 2 bulan, jangan kalian mesti konsentrasi aja sih kayak gini. Ini gampang kok. Nah, di sini dulu deh, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Januari, Februari, Maretnya nggak dihitung lagi sih. Iya. Oh iya, aku lupa bahas. Dia soalnya dibilang di soal, dari data tersebut susunlah anggaran pengumpulan piutang dan anggaran kas untuk triwulan kedua tahun 2021. Jadi yang kita hitung cuma triwulan keduanya aja. Itu triwulan kedua itu berarti kan April, Mei, Juni. Nah, ini kan Januari, Februari, Maret itu triwulan pertama, makanya kita nggak hitung. Oke, thank you, Ci. Iya, sama-sama. Ci mau nanya, Iya, boleh. kalau penjualan dibayar di bulan yang bersangkutan, berarti itu Maret atau April, Ci? Berarti dia di bulan yang sama. Berarti gini, kalau misalnya di bulan bersangkutan, dia dibayar di bulan itu juga. Jadi kayak misalnya nih penjualan kredit nih, dia bilang kan ya di pertengahan bulan yang sama gitu ya. Berarti tinggal persentasenya dikali sama penjualan bulan itu, Michelle. Jadi masuknya ke bulan yang sama. Oh, nggak ada hubungannya sama sebelum-sebelumnya bulan Nggak, lalu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, Ci. Nah, jadi bulan-bulan sebelumnya itu sebenarnya kita pakai untuk yang like aja nih, like 1 bulan, like 2 bulan. Makanya kita perlu nih data yang bulan sebelumnya dari Februari, dari Maret kita, karena kan yang Februari masuknya ke April. Ya, terus yang Maret masuknya ke Mei kayak gitu. Makanya kita perlu. Tapi kalau seandainya dia bilang dia dibayar di bulan yang sama, berarti yang Maret yang Februari ini nggak kita pakai. Kita abaikan aja. Gitu. Oke, siap. Makasih, Ci. Iya, sama-sama Michelle. Jadi dari sini kita udah bisa langsung masukin aja nih total penerimaan. Total penerimaan itu berarti dari total penjualan tunai sampai yang nge-like 2 bulan ini, sampai penjualan plus 2 bulannya ini. Udah ditotalin, nah itu masih ke total penerimaan. Udah, gitu doang. Nah, selanjutnya ada total pengeluaran. Nah, di sini kalian mesti lihat baca dari soal aja sih kalau yang buat total pengeluaran. Jadi kalian mesti baca nih biaya-biaya yang dibebankan gitu ke perusahaan. Nah, yang nomor 3 nih, biaya bahan langsung dianggarkan 13 juta per bulan. Nah, ya udah tinggal masukin aja deh tiap bulannya 13 juta. 13 juta. Nah, terus dia bilang ada biaya TKL. Aku nggak tahu nih TKL apa ya. Aku cuma kupas aja. Biaya TKL dianggarkan 20 juta per bulan. Dah masukin 20 juta per bulan untuk kupas aja. Nah, terus habis itu ada biaya operasional peralatan dianggarkan 10 juta per bulan. Tidak termasuk biaya penyusutan 300.000 per bulan. Nah, berarti biaya operasionalnya 10 juta per bulan kan? Itu kopas aja. Nah, berarti di sini dia kan belum termasuk biaya penyusutan. Makanya biaya penyusutannya aku taruh di bawahnya. Biaya penyusutannya jangan lupa ya, itu ada 300.000 per bulan. Nah, di sini biaya penyusutan 300.000. Dah, itu cuma kopas aja. Nah, terus pembelian mesin. Nah, pembelian mesin nih, mesti agak teliti nih kalian. Nah, dia bilang perusahaan akan membeli mesin pada April 2021 sebesar 50 juta dan Mei 2021 sebesar 40 juta. Direncanakan 60% dari total pembelian mesin akan dibayarkan pada bulan Juni 2021. Sedangkan sisanya akan dibayarkan pada pemasangan. Pemasangan baru akan dilakukan pada bulan Juli 2021, diperkirakan membutuhkan biaya 300.000. Nah, karena berhubung kita cuma menghitungnya sampai triwulan kedua, yaitu berarti sampai Juni aja, nah yang pemasangan ini nih, biaya pemasangan kita abaikan. Ini dia cuma ngecohin aja. Kita nggak perlu hitung, karena kita nggak, emang dihitungnya sebenarnya triwulan kedua aja kan. Nah, terus, pembelian mesinnya itu jangan kalian tulis di April dan di Mei.
Kenapa? Karena walaupun dia beli barangnya itu di April dan di Mei nih, walaupun beli mesinnya di April dan di Mei, tapi dia kan ngelakuin pembayarannya di bulan Juni. Ya, di bulan Juni aja. Makanya di sini yang kita hitung cuma bulan Juninya aja. April sama Mei kan nggak ada cash flow. Walaupun kalian nerima mesin, tapi kan nggak ada nilai uangnya dong, nggak ada nilai uangnya. Kalian nggak ngeluarin uang sama sekali. Kalian tapi udah beli mesin gitu. Nah, makanya di sini jadi kalian cuma hitung yang ada pembayarannya aja. Pembayarannya itu di bulan Juni. Nah, berarti 60% dari total pembelian mesin akan dibayarkan pada Juni 2021. Nah, berarti di Juni 2021 ini adalah tinggal 60% dikali 50 juta ditambah 60% dikali 40 juta. Ya, 50 juta itu mesin yang April, terus 40 juta itu mesin yang Mei. Nah, 60% pembayarannya dibayar di Juni. Dah, gitu aja. Jangan lupa di April dan di Mei jangan diisi karena nggak ada uang yang keluar di sana. Gitu ya. Terus biaya pemasangan dia bilang di Juli abaikan juga gitu. Dan 40% pembayarannya kan berarti kan dia bilang nih, dia sisanya itu akan dibayar pada saat pemasangan. Berarti kan 40% dari total pembayaran dong. Nah, itu kalian nggak usah hitung juga gitu. Nggak usah dihitung juga karena itu udah di triwulan berikutnya dan udah di luar dari soal kalian kan. Makanya nggak usah. Nah, terus nomor 7, dia bilang, pelunasan sisa pinjaman yang lalu dilakukan pada bulan Mei dan November masing-masing sebesar 20 juta. Nah, di situ kan dia bilang Mei dan November. Nah, berarti karena yang masuk ke triwulan 2 cuma yang Mei, makanya di sini aku cuma masukin ke Mei aja. Ya, pelunasan pinjaman cuma di Mei dan November, makanya kita masukin di Mei, karena itu yang triwulan 2. Nah, selanjutnya ada pajak. Pembayaran pajak dilakukan setiap akhir triwulan sebesar 5 juta. Berarti setiap akhir triwulan, nih berarti di triwulan triwulan kedua ini cuma dibayar di bulan Juni aja ya. Bulan Juni sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya ada pembayaran bunga pinjaman. Nah, dia bilang, direncanakan pada bulan Februari 2021, PT ABC akan memberikan pinjaman sebesar 120 juta dengan bunga 18 tahun per tahun flat. Jangka waktu pinjaman adalah 4 tahun, cicilan pokok dan hutang dibayarkan setiap bulan mulai Maret 2021. Nah, berarti kalau kayak gini caranya tinggal dia kan punya hutang itu 120 juta ya, 120 juta kan. Dia punya hutang 120 juta. Nih, aku hitung aja deh kalau gitu. Nih, jadi 120 juta dibagi sama 48 bulan. Karena kita kan mau hitung per bulannya berapa yang ngeluarin uangnya. Nah, 120 juta dibagi 48 itu hasilnya 2.500.000. Ini aku taruh di sini biar nggak bingung. Nah, hasilnya itu 2.500.000 ya. Itu buat yang pokoknya aja. Yang pokoknya aja. Nah, berarti di sini buat cicilan pokok dan hutangnya berarti dari yang pokok 2.500.000 dikali sama bunganya. Besaran bunganya itu 2.500.000 dikali 18% dibagi 12. Kenapa bunganya dibagi 12? Karena itu kan 18% itu adalah bunga untuk 12 bulan kan. Nah, kita kan mau hitungnya per bulan nih. Makanya 18% dibagi 12 dikali sama total cicilannya 2.500.000. Nah, dapat hasilnya bunga pinjaman dengan pokoknya, pos pokok pinjaman itu 2.537.500. Ya. Jadi ini didapetin dari 120 juta dibagi 48 bulan ditambah 120 juta dikali 18% dibagi 12 gitu. Dan selanjutnya kita bisa hitung total pengeluaran. Nah, total pengeluaran ini ya udah, jadi dari yang pengeluaran ini kalian tinggal totalin aja, kalian sum aja, kalian sum, udah dapet, udah. Terus itu kita bisa masukin lagi nih total penerimaan. Nah, ini kopas ya, kopas dari yang atas nih total penerimaan, kopas. Terus habis itu ada total pengeluaran. Nah, total pengeluaran juga kalian kopas dari yang total pengeluaran ini, dikopas ke bawahnya ya. Nah, terus habis itu kita bisa hitung berarti net cash flow. Net cash flow itu total penerimaan dikurangin total pengeluaran. Ya, total penerimaan dikurangin total pengeluaran di sini semuanya minus karena emang pengeluaran dia gede banget kan. Pengeluaran dia gede banget. Terus di situ di soal dia bilang tidak ada kas awal bulan Januari, tapi dia ada kas minimum yang diharapkan selalu tersedia setiap bulannya sebesar 2,5 juta. Nah, jadi minimum cash-nya itu minimum cash required-nya itu 2,5 juta rupiah setiap bulannya. Ini wajib harus ada cash. Ya, terus abis itu kita bisa hitung berarti dia itu butuhnya external fund required. Kenapa butuh external fund required? Karena net cash flow dia itu negatif.
Net cash flow dia negatif, terus habis itu ditambahin lagi sama minimum cash. Berarti kan negatifnya nambah lagi ya, minusnya nambah lagi nih. Gitu, makanya dia butuh tambahan dana dari luar gitu, external fund. Gitu, karena dia emang total penerimaannya jauh lebih kecil daripada total pengeluarannya, makanya dia butuh external fund required. Gitu sih. Ini buat yang cash budget. Selesai, gitu aja. Sekian mentoring kita ada sore hari ini. Sorry banget kelamaan, karena tadi mungkin aku jelasinnya agak berbelit-belit ya, jadinya lama banget, 2 jam baru selesai. Terus maaf juga kalau misalnya masih ada kesalahan-kesalahan kata, masih jelasinnya masih kurang jelas. Semoga kalian bisa memaklumi. Ya udah, semangat kalian untuk UTS-nya. Semoga kalian sukses ya teman-teman. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian boleh nanti chat aku aja, nggak apa-apa kok. Walaupun aku nggak pernah ngajar kalian di kelas, tapi nggak apa-apa, nanti chat aja gitu ya. Jangan sungkan buat misalnya mau ada yang ditanyain gitu.